Hai, kami dari kelompok 4. Ini adalah video project kami untuk mata kuliah soft skills, di mana kami akan menerapkan cara berpikir kritis atas kasus yang baru-baru ini viral, aksi Mbak Rara si pawang hujan di sirkuit MotoGP Mandalika. Kami akan menerapkan 6 kemampuan berpikir kritis. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya. Halo, perkenalkan saya Priscilla. Di sini saya akan membahas tentang klaim-klaim yang ada terkait pawang hujan ini. Baik, ada beberapa klaim yang akan saya jelaskan pada hari ini, yaitu ada klaim faktual. Loh, apa yaitu klaim faktual? Klaim faktual itu adalah kalimat yang menyatakan apa yang ada terkait suatu peristiwa dan realitas suatu benda. Nah, contohnya ya, masyarakat dihebohkan dengan pawang hujan di sirkuit Mandalika pada gelaran MotoGP lalu. Aksi pawang hujan bernama Rara yang berjalan di atas sirkuit Mandalika dengan membawa sesajen mendapat sorotan dari masyarakat di seluruh dunia. Nah, klaim ini hanya menyajikan apa yang ada terkait dengan aksi pawang hujan, di mana aksi tersebut menjadi viral di seluruh dunia. Kemudian ada klaim berikutnya, yaitu adalah klaim nilai. Klaim nilai ini adalah berusaha mengatakan apa yang seharusnya atau berusaha menetapkan nilai baik atau buruk terhadap suatu benda atau hal tersebut. Nah, contohnya, adanya pawang hujan dapat memberikan dampak positif dalam memperkenalkan budaya Indonesia bagi dunia, termasuk digunakan sebagai bagian dari promosi wisata Indonesia. Nah, klaim berikutnya adalah klaim subjektif, adalah jika kebenaran atau ketidakbenarannya tergantung pada apa yang dipikirkan, dipercayai, atau dirasakan oleh seseorang. Contohnya seperti ini. Dengan adanya ritual pawang hujan di sirkuit Mandalika, membuat penonton terhibur dan tidak bosan menunggu hujan reda. Nah, yang berikutnya ada klaim objektif, adalah standarnya berlaku untuk semua orang. Untuk memeriksa kebenarannya, kita bisa cari tahu di Google atau sumber-sumber lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Tidak semua lingkungan sirkuit bisa dimasuki oleh sembarang orang. Ada kartu akses khusus yang diberikan agar seseorang bisa masuk ke dalam lingkungan sirkuit. Hal demikian dengan pawang hujan Rara Istianti Wulandari. Nah, klaim yang berikutnya itu adalah klaim yang kabur. Adalah membuat kita tahu secara pasti pedoman mana yang digunakan karena kurang rinci. Contoh, pawang hujan dihadirkan hanya sebuah trik marketing untuk menggait lebih banyak turis asing. Nah, di sini maksudnya lebih banyak turis asing untuk apa? Untuk datang langsung menonton MotoGP Mandalika atau untuk hal apa? Nah, di sini sangat kabur ya. Makanya dibilang ini adalah klaim yang kabur. Nah, klaim yang terakhir itu adalah klaim yang ambigu. Adalah klaim yang melibatkan dua makna dalam suatu klaim. Contohnya seperti ini. Pasukan pengamanan tidak bisa masuk ke lingkungan sirkuit. Harus punya All Access ID. Yang diberikan ID itu adalah Dorma. Dorma siapa? Nama seorang wanita. Atau Dorma Sport pemegang hak komersial untuk olahraga sepeda motor MotoGP. Demikian dari saya. Saya Christine, saya akan menganalisis kritis kasus yang diberikan berdasarkan teknik identifikasi, analisis, evaluasi dengan akurat. Rara Istianti Wulandari yang bertugas sebagai pawang hujan di sirkuit Mandalika menjadi sorotan publik. Pada perhelatan MotoGP 2022 yang pada waktu itu diguyur hujan deras dan membuat balapan sempat tertunda, tidak lama setelah Rara bekerja, hujan yang tadinya deras berubah menjadi gerimis dan balapan akhirnya dimulai kembali. Sehingga banyak masyarakat yang meyakini bahwa aksi Rara sebagai pawang hujan dengan sesajen dan mangkok emasnya dinilai berhasil untuk meredakan hujan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan koordinator sirkuit Mandalika yang menyatakan bahwa pihak panitia memerlukan pawang hujan untuk kebutuhan trek dalam perhelatan MotoGP tersebut.
Keyakinan bahwa hujan di Mandalika berhenti karena pawang hujan yaitu Rara dibantah oleh BMKG karena modifikasi cuaca dapat terjadi pada awan-awan yang mengandung uap air yang diberikan inti kondensi berupa taburan NaCl dan garam sebagai teknologi guna mempercepat pertumbuhan hujan. Dan berdasarkan data BMKG, hujan berhenti ketika Rara beraksi karena durasi hujannya sudah selesai. Pada data lain yang dijelaskan oleh BMKG bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 atau perhelatan MotoGP akan muncul hujan lebat karena adanya bibit siklon tropis 93 Fahrenheit yang dampaknya memberikan hujan di Mandalika. Sehingga menurut kami, bukan Rara yang menghentikan dan menurunkan hujan, tetapi adanya modifikasi cuaca dan pawang hujan adalah bagian dari budaya Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cahyani Hadiwardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan berpikir kritis pada kasus yang pertama, yaitu viralnya aksi pawang hujan Mbak Rara di sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, karena kelompok saya memilih kasus tersebut. Nah, di sini di video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang teori argumen dan kontra argumen. Sebelumnya kita harus mengetahui nih apa sih argumen dan apa sih kontra argumen itu. Nah, kalau argumen itu sendiri yaitu gagasan yang setuju terhadap topik atau isu yang dibahas dalam teks diskusi. Sedangkan kontra argumen itu kebalikan dari argumen, di mana pendapat yang sifatnya tidak setuju terhadap topik yang dibahas dalam teks diskusi. Nah, contoh dari argumen itu sendiri itu seperti pawang hujan merupakan profesi yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Nah, melihat bahwa fenomena pawang hujan di perhelatan Mandalika adalah sebuah ikhtiar kearifan lokal yang dilakukan oleh Mbak Rara agar hujan itu bisa dipindahkan ke tempat lain atau ke lain tempat gitu. Nah, pawang hujan ini juga memohon kepada Tuhan agar bisa berkomunikasi dengan sosok yang menjaga angin, hujan, dan mendung. Nah, apapun yang dipercaya oleh pawang hujan tersebut dan mereka yakin, nah itu tuh tidak melanggar suatu apapun. Nah, beda dengan counter argumen. Kalau counter argumen itu kebalikannya ya tadi. Nah, seperti ini bisa dibilang masuk dalam konteks agama. Nah, karena pawang hujan itu merupakan dukun atau penyihir, dan di dalam ajaran agama Islam itu hukumnya haram bagi seseorang yang menggunakan jasa pawang hujan, walaupun si pawang hujan ini menggunakan bacaan-bacaan yang ada di kitab Al-Quran. Nah, seperti itu penjelasan tentang argumen dan kontra argumen. Semoga bermanfaat dan see you di lain kesempatan. Salam. Ya, saya Ria Sita. Saya akan menjelaskan tentang argumen deduktif spesifik, di mana ada 5 pola yang akan saya berikan beserta contohnya. Yang pertama itu ada modus ponens, itu bagian dari silogisme di mana memiliki pola jika P maka Q, padahal P maka Q. Jadi contohnya jika hujan turun sangat deras maka pertandingan MotoGP akan ditunda hingga hujan reda. Hujan turun sangat deras, maka pertandingan MotoGP akan ditunda hingga hujan reda. Kemudian yang kedua ada modus tollens, jika P maka Q, padahal bukan Q, jadi bukan P. Contohnya jika saya ada di sirkuit Mandalika pada waktu itu, saya akan melihat secara langsung Mbak Rara si pawang hujan. Saya tidak ada di sirkuit Mandalika pada waktu itu, jadi saya tidak melihat secara langsung Mbak Rara si pawang hujan. Yang ketiga ada silogisme hipotetis murni dengan pola jika P maka Q, jika Q maka R, jadi jika P maka R. Contohnya adalah jika cuaca cerah waktu itu P, maka pawang hujan tidak perlu melakukan tugasnya. Jika pawang hujan tidak perlu melakukan tugasnya, maka kita tidak akan mengenal Mbak Rara si pawang hujan. Jadi, jika cuaca cerah waktu itu, maka kita tidak akan mengenal Mbak Rara si pawang hujan. Yang keempat adalah silogisme disyunktif dengan pola P atau Q, bukan P jadi Q. Atau P atau Q bukan Q jadi P, jadi ada 2. Contohnya Mbak Rara benar-benar turun ke sirkuit untuk melakukan ritual pawang hujan atau hanya trik penyelenggara acara untuk membuat Indonesia menjadi viral.
Ini bukan trik penyelenggara acara untuk membuat Indonesia menjadi viral, jadi Mbak Rara benar-benar turun ke sirkuit untuk melakukan ritual pawang hujan. Yang kelima atau yang terakhir adalah dilema dengan pola P atau Q. Jika P maka R, jika Q maka S, jadi R atau S. Bila R-nya sama dengan S, kita membentuk yang lebih sederhana, yaitu P atau Q. Jika P maka R, jika Q maka R, jadi R. Contohnya, entah pawang hujan benar-benar dapat menghentikan hujan atau hanya tradisi yang sudah terlanjur dipercaya dari zaman dulu. Jika benar-benar dapat menghentikan hujan, maka kita harus menghargainya karena merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia. Jika hanya tradisi yang sudah terlanjur dipercaya dari zaman dulu, juga kita harus tetap menghargainya karena merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia. Jadi bagaimanapun pawang hujan, kita harus tetap menghargai karena merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia. Itu untuk pola deduktif spesifik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Christine, hari ini saya akan menjelaskan argumen induktif spesifik. Argumen induktif spesifik sendiri dibagi menjadi 3, yaitu analogi, generalisasi induktif, dan kausalitas. Kelompok kami akan menggunakan analogi sebagai contoh. Mengajukan analogi artinya menyatakan bahwa dua hal memiliki kesamaan dalam beberapa aspek. Sebagai contoh, ketika melakukan pekerjaan sebagai pawang hujan di sirkuit Mandalika, cara mengendalikan cuaca adalah dengan menggunakan teknik gelombang suara yang dihasilkan dari mangkok logam yang dibawa pada saat melakukan ritual. Menurut Rara, gelombang suara yang digunakan untuk memindahkan awan sama seperti nyanyian kidung dalam gereja dan suara azan, sehingga suara-suara yang dihasilkan dari mangkok itu terdengar merdu. Perkenalkan, nama saya Berlian Aurea Sarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesesatan informal pada kasus Mbak Rara si pawang hujan di Mandalika. Kesesatan informal adalah kesesatan bahasa yang pada intinya terdapat 3 klasifikasi pokok, yaitu kesesatan ambiguitas, kesesatan relevansi, dan kesesatan presumsi. Yang akan saya jelaskan di sini adalah kesesatan presumsi non kausa pro kausa, yang artinya presumsi yang tidak benar sebabnya, atau biasa disebut false cause. Kita menghubungkan premis dengan kesimpulan, tetapi hubungan antara premis dengan kesimpulan ini menjadi hubungan yang imajiner. Pada kasus yang telah kami pilih ini sempat ramai menjadi bahan pembicaraan dunia, yaitu Mbak Rara si pawang hujan di sirkuit internasional Mandalika. Nah, kesesatan presumsi yang terjadi pada kasus ini tuh dimana Mbak Rara ini melakukan ritual penghentian hujan. Dia tuh yakin gitu kalau misal di langit itu ada air conditioner yang bisa ia kendalikan. Ia melakukan ritual itu dengan mengelilingi sirkuit Mandalika dan perasaan yakin bisa menghentikannya. Mbak Rara ini juga sempat diminta untuk membuat cuaca tidak terlalu panas. Dengan melakukan ritual itu, Mbak Rara menggunakan es batu dengan peralatan lainnya yang katanya bisa membuat cuaca lebih teduh gitu. Padahal kegiatan pawang hujan ini susah sekali untuk dijelaskan secara saintis. Maka dari itu, kasus Mbak Rara pawang hujan ini adalah salah satu contoh kesesatan presumsi.